Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Putri Utami dari program studi ekonomi syariah kelas 1C. Di sini saya akan menjelaskan makalah yang berjudul mazhab dan ikhtilaf para ulama. Yang pertama, definisi mazhab. Secara bahasa, mazhab artinya tempat berpergian. Menurut istilah fikih, mazhab memiliki dua makna. Pertama, mazhab berarti jalan, pikiran, atau metode yang digunakan seorang mujtahid atau orang yang berijtihad dalam menetapkan hukum terhadap suatu kejadian. Kedua, mazhab juga berarti pendapat atau fatwa seorang mujtahid atau mufti, ulama yang memberi fatwa dalam memutuskan hukum suatu peristiwa. Selanjutnya, definisi ikhtilaf atau khilafiyah. Khilaf adalah perbedaan metodologi para ulama dalam mengistinbatkan hukum Islam atau pengambilan hukum dari teks-teks Al-Quran dan Al-Hadis Rasulullah SAW. Ikhtilaf tidak selalu identik dengan perselisihan. Ikhtilaf adalah perbedaan yang didasarkan pada nas Al-Quran dan Al-Hadis dalam rangka mencari kebenaran. Sedangkan perselisihan tidak semuanya didasarkan pada nas Al-Quran dan Al-Hadis, dan tidak semuanya dalam rangka mencapai kebenaran. Selanjutnya, tempat-tempat terjadinya ikhtilaf. Karena sumber-sumber hukum Islam pada masa sahabat sepeninggal Nabi SAW adalah Al-Quran, Al-Sunnah, dan ijtihad sahabat, termasuk qiyas, ra'yu, dan ijma' sahabat. Dalam buku Genealogi Pluralitas Mazhab dalam Hukum Islam, Abbas Arfan mengelompokkannya dalam 3 kategori, yaitu pertama Al-Quran, kedua Al-Sunnah, ketiga ijtihad. Selanjutnya, sebab-sebab terjadinya ikhtilaf para ulama. Yang pertama, yang dikemukakan oleh Syekh Mahmud Shaltut. Yang pertama, dalam Al-Quran terdapat lafal-lafal yang memiliki arti ganda atau mustarok. Kedua, perbedaan waktu, tempat, dan kasus yang dihadapi juga salah satu faktor terjadinya ikhtilaf dalam mengeluarkan hukum. Ketiga, riwayat para ulama tidak sederajat dalam menerima hadis Rasulullah SAW disebabkan jumlah sahabat yang mereka temui tidak sama. Keempat, berbeda dalam menggunakan kaidah-kaidah usul dalam menetapkan hukum. Kelima, disebabkan adanya dalil yang diperselisihkan menggunakannya, seperti istihsan, maslahah mursalah, qaul sahabat, uruf, dan lain-lain. Keenam, perbedaan kapasitas intelektual masing-masing ulama tentang masalah-masalah sumber ajaran Islam, terutama dalam bidang hadis Nabi SAW, sehingga ada hadis yang menjadi hujjah bagi sebagian ulama dan ditolak oleh sebagian yang lain. Selanjutnya, sebab-sebab terjadinya ikhtilaf. Imam Muhammad Abu Zahra mengemukakan 8 penyebab terjadinya perselisihan di kalangan kaum muslimin. Yang pertama, fanatisme Arab. Kedua, perebutan kekhalifahan atau kekuasaan. Tiga, pergaulan kaum muslimin dengan penganut agama terdahulu dan masuknya mereka ke dalam Islam. 4, penerjemahan buku-buku filsafat. 5, melakukan pembahasan masalah-masasyabih yang rumit. 6, munculnya pendongeng. 7, dicarinya tafsir terhadap ayat-ayat mutasyabih. 8, penggalian hukum syar'i. Selanjutnya, tokoh-tokoh mazhab fikih. Pertama, Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi, adalah Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit bin Zufi At-Tamimi. Beliau masih memiliki pertalian hubungan kekeluargaan dengan Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Imam Ali bahkan pernah berdoa bagi Sabit, yakni agar Allah memberkahi keturunannya. Tak heran jika kemudian dari keturunan Sabit ini muncul seorang ulama besar seperti Abu Hanifah. Abu Hanifah dilahirkan di Kufah pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi pada masa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik. Abu Hanifah selanjutnya menghabiskan masa kecil dan tumbuh menjadi dewasa di sana.
Sejak masih anak-anak, beliau telah mengkaji dan menghafal Al-Quran dengan unsur-unsur ilmiah. Pertama, untuk mengetahui pendapat, konsep, teori dasar, akidah, kaidah, metode, teknis, ataupun pendekatan yang digunakan oleh tiap-tiap imam mazhab fikih dalam menggali hukum Islam dan menetapkan hukumnya. Ketiga, untuk mengetahui betapa luasnya pemahaman ilmu fikih dan betapa kayanya khazanah hukum Islam yang diwariskan oleh para imam mazhab tidak bisa dihindari baik langsung ataupun tidak langsung sebagai konsep perbandingan mazhab. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.